Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fatmawati dari kelas PAI 4D dengan NIM 231210134. Di sini saya akan menjelaskan hasil jawaban dari UTS pengembangan kurikulum. Soal nomor 1 yaitu, jelaskan apa yang dimaksud kurikulum implementasi dan kurikulum evaluasi, serta berikan contoh masing-masingnya. Jadi, kurikulum implementasi adalah tahap di mana kurikulum yang telah dirancang diterapkan dalam praktik pendidikan di lapangan. Ini contohnya itu, implementasi kurikulum ini penerapan kurikulum merdeka yang memberikan kebebasan bagi sekolah untuk mengatur pembelajaran sesuai dengan potensi dan juga minat siswa. Nah, selanjutnya itu kurikulum evaluasi. Jadi, kurikulum evaluasi ini proses penilaian untuk menilai sejauh mana tujuan dan kompetensi yang diterapkan dalam kurikulum tercapai. Contohnya itu, jadi setelah kurikulum diterapkan, evaluasi dapat dilakukan dengan mengukur hasil belajar siswa melalui tes atau ujian. Soal nomor 2 yaitu, jelaskan pendekatan dari subject matter centered kurikulum dan interdisipliner kurikulum dalam desain kurikulum di atas dan berikan contoh masing-masingnya. Dan yang B, apa keunggulan dan kelemahan dari masing-masing pendekatan tersebut. Subject matter centered kurikulum itu pendekatan kurikulum yang berfokus pada materi pelajaran atau konten yang harus dipelajari oleh siswa. Jadi desain kurikulum ini materi disusun berdasarkan subjek atau ilmu tertentu. Contohnya yaitu, pada pelajaran matematika, kurikulum ini akan mencakup urutan topik seperti aljabar, geometri, dan kalkulus secara berurutan dan juga terstruktur dengan penekanan dan penguasaan konsep-konsep dan rumus yang diperlukan dalam tiap cabang matematika. Selanjutnya yaitu ada interdisipliner kurikulum, yaitu pendekatan kurikulum yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual tentang topik atau tema tertentu. Contohnya itu, dalam tema perubahan iklim, kurikulum disipliner akan menggabungkan ilmu geografis, ilmu pengetahuan alam, dan juga sosiologi. Ini siswa akan diajak untuk melihat hubungan antara sains, geografi, dan juga sosial dalam konteks isu global ini. Dan yang B yaitu, keunggulan dari subject matter centered kurikulum ini, pertama, pendekatan memungkinkan siswa untuk menguasai materi secara mendalam, mengembangkan keahlian dalam suatu bidang ilmu tertentu. Kurikulum ini mudah disusun dan diterapkan karena fokus pada penguasaan konten dalam suatu disiplin ilmu. Kelemahannya itu karena menunjukkan hubungan yang jelas dengan kehidupannya, tidak menunjukkan hubungan yang jelas dengan kehidupan nyata atau dunia kerja, karena fokusnya itu cuma pada satu ilmu. Dengan fokus yang sangat tersegmentasi, siswa mungkin kesulitan untuk melihat hubungan antar berbagai topik yang saling terkait. Yang kedua itu ada keunggulan dari interdisipliner kurikulum. Keunggulannya itu, kurikulum ini memberikan siswa pemahaman yang lebih luas dan juga menyeluruh tentang masalah atau topik yang dapat membantu mereka memahami relevansi ilmu pengetahuan di dunia nyata. Mengintegrasikan berbagai mata pelajaran mendorong siswa untuk berpikir kritis dan juga menghubungkan informasi dari berbagai sumber. Kelemahannya itu, kurikulum interdisipliner ini perlu perancangan yang lebih rumit dan kolaborasi antar guru dari berbagai mata pelajaran yang bisa jadi sulit dilakukan. Soal nomor 3 yaitu, mengapa penting bagi guru untuk memahami konsep-konsep teknologi dalam kurikulum pendidikan? Karena teknologi tidak hanya mempengaruhi cara siswa belajar, tetapi juga cara guru mengelola pembelajaran, berinteraksi dengan siswa, dan mengevaluasi hasil belajar. Pemahaman teknologi oleh guru dalam kurikulum pendidikan tidak hanya meningkatkan kualitas pengajaran, tetapi juga membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia digital. Soal nomor 4 yang bagian A itu, apa yang dimaksud dengan azas iptek dalam pengembangan kurikulum? Dan yang B, berikan contoh beserta penjelasan Anda tentang azas iptek tersebut. Jadi azas iptek yaitu penerapan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi asas ini itu mengharuskan kurikulum disusun dengan mengacu pada perkembangan terbaru di bidang iptek dan memastikan bahwa kurikulum itu mampu mempersiapkan siswa agar dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan juga kemajuan di dunia ilmu pengetahuan. Contohnya itu,
penerapan asas iptek ditemukan dalam kurikulum 2013 yang mengintegrasikan teknologi digital dalam berbagai mata pelajaran. Contohnya kayak pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Jadi siswa ini tidak hanya diajarkan konsep-konsep dasar seperti hukum Newton, tetapi juga mereka diberi kesempatan untuk menggunakan simulasi fisika yang berbasis komputer untuk menguji dan memahami hukum-hukum tersebut dalam konteks yang lebih praktis. Soal yang nomor 5, yang bagian A, sebutkan apa saja yang termasuk dalam prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus. Yang B, jelaskan dan beri contoh yang konkret tentang prinsip kontinuitas dalam pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip umumnya itu ada yang namanya relevansi. Prinsip relevansi ini, jadi kurikulum itu harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta tuntutan dunia kerja. Yang kedua ada kesinambungan. Jadi prinsip kesinambungan ini, kurikulum harus menjaga hubungan yang berkesinambungan antara tingkat pendidikan yang satu dengan pendidikan yang lain. Contohnya seperti kayak tingkat pendidikan SD berhubungan dengan tingkat pendidikan SMP. Nah, ketiga itu keseimbangan. Jadi kurikulum ini harus mencakup berbagai aspek secara seimbang, seperti keseimbangan antara pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Nah, yang keempat ada fleksibilitas. Jadi kurikulum ini harus disesuaikan dengan kondisi dan juga kebutuhan siswa serta pengembangan dunia pendidikan yang cepat. Dan yang kelima ada keterpaduan. Jadi kurikulum harus memperhatikan keterkaitan antar komponen pembelajaran yang ada agar tercipta pengalaman belajar yang lebih dalam. Nah, kedua ada prinsip-prinsip khusus. Prinsip-prinsip khususnya itu pertama prinsip diferensiasi. Jadi kurikulum harus memberikan ruang bagi berbagai variasi dalam pendekatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan juga karakteristik siswa. Nah, yang kedua ada prinsip partisipasi. Pengembangan kurikulum harus melibatkan semua pihak yang terkait, seperti guru, orang tua, siswa, dan juga masyarakat agar tercipta kurikulum yang lebih relevan dan juga efektif. Nah, yang ketiga ada prinsip konsistensi. Jadi semua elemen kurikulum harus saling mendukung dan juga konsisten antara tujuan, isi, metode, dan juga evaluasi. Nah, yang keempat yaitu ada prinsip akuntabilitas. Jadi pengembangan kurikulum ini harus mempertimbangkan hasil yang dapat diukur, termasuk pencapaian kompetensi siswa. Nah, yang kelima ada prinsip integrasi. Dengan mengintegrasikan berbagai pembelajaran dan juga pendekatan dalam kurikulum agar pembelajaran tidak terfragmentasi, tetapi saling berkaitan. Nah, selanjutnya yang B, prinsip kontinuitas dalam pengembangan kurikulum itu upaya untuk menciptakan kesinambungan pembelajaran antar tingkat pendidikan. Jadi materi yang diajarkan di tingkat pendidikan dasar harus mempersiapkan siswa untuk materi di tingkat yang lebih tinggi. Nah, contohnya yaitu pada mata pelajaran matematika. Nah, jadi di tingkat SD siswa diajarin konsep-konsep kayak tambahan, pengurangan. Nah, di tingkat SMP-nya siswa ini diajarkan materi tentang perkalian, pembagian, dan juga aljabar. Jadi intinya prinsip kontinuitas itu kurikulum yang harus-menerus membangun pengetahuan dari satu tingkat ke tingkat berikutnya, memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir yang lebih tinggi dan juga pemahaman yang lebih mendalam. Sekian penjelasan hasil dari UTS pengembangan kurikulum, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.